Ya, Anda masih bersama kami dalam Dialog Edis Pagi. Tadi sempat seru ya perbincangan kita. Yeah. Bang Rasman mungkin bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan Bang Andre tadi. Silakan Bang Rasman. Ya, yang paling penting sebenarnya di luar aspek penegakan hukum, kita juga harus peduli dengan penegakan hukum, kemudian pelaksanaan pemberantasan korupsi, kemudian juga masalah terorisme. Ini harus menjadi fokus pemerintahan ke depan juga. Tetapi masalahnya adalah alangkah indahnya kalau seorang presiden itu begitu dia terpilih nantinya, dia tidak punya beban masa lalu. Itu akan apik, cantik dan menarik gitu loh. Tetapi kalau dia punya beban masa lalu, maka beban itu akan terkejar-kejar. Nah, jadi saya mengatakan bahwa kalau Andre mengatakan bahwa 100 hari digaransi itu akan selesai, saya kok nggak percaya gitu. Karena banyak juga nanti janji-janji yang sudah dilakukan gitu. Jadi yang mengkritisi ini memang enak mengkritik gitu. Kita yang di lapangan dan di pemerintahan ini yang sulit gitu. Tetapi sedikit pun bahwa Pak Jokowi, Pak Ma'ruf tidak khawatir dan insya Allah debat besok itu akan berjalan dengan baik. 4 aspek, hukum, terorisme, kemudian Komnas HAM dan korupsi itu akan dijelaskan sedetail-detailnya oleh pasangan Jokowi Ma'ruf. Demikian. Baik, terima kasih Bang Rasman. Silakan singkat saja Bang Andre. Iya, bahwa memang permasalahan masa lalu memang selalu menghantui dalam pemilu, setiap pemilu. Ya, bagaikan kaset rusak atau nasi basi yang diulang-ulang untuk kepentingan politik. Tapi intinya kami siap menghadapi. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tahu memang indeks persepsi korupsi Indonesia menurun terus 2016 ke 2017 skornya memang sama, tapi 2016 dari 90 negara sekarang 97 negara. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam bangsa ini dalam soal pemberantasan korupsi. Kita tahu janji-janji Pak Jokowi begitu indah, melenakan, meninabobokkan rakyat, bagaimana ingin meningkatkan ribuan penyidik KPK, faktanya penyidik KPK baru 93 orang gitu. Bahkan anggarannya akan dinaikkan 10 kali lipat juga, anggaran KPK juga hanya 600 miliaran, tidak ada yang naik, bahkan cenderung turun. Intinya apa? Bagaimana kita memberikan kesempatan untuk periode kedua, kalau periode pertama gagal melaksanakan janji-janjinya, apalagi bicara kasus pelanggaran HAM masa lalu, Bang Rasman akan Pak Jokowi yang menyelesaikan kasus Novel Baswedan saja yang terjadi zaman Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin tidak punya nyali. Apakah Pak Jokowi mungkin tidak punya nyali atau Pak Jokowi memang tidak punya niat untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan yang 100 hari Prabowo Sandi menjadi presiden dan wakil presiden akan selesai dan akan kita seret orang pelakunya siapapun orangnya ke pengadilan. Jadi merespon Bang Andre ya. Jadi soal persepsi korupsi, indeks persepsi korupsi, kelihatannya cara membacanya mungkin agak keliru. Kalau kita melihat dari survei yang dilakukan oleh LSI, justru sebaliknya Bang Andre, yang terjadi justru terjadi penurunan dalam konteks ada konteks pungutan liar dan meningkatnya pelayanan publik. Nah, kemudian juga tentang indeks persepsi korupsi juga mengalami perbaikan. Nah, itu yang satu soal indeks. Kemudian yang kedua soal bagaimana intervensi kebijakan pemerintah dalam hal memperkuat KPK untuk penambahan jumlah penyidik, untuk sokongan anggaran dan seterusnya. Saya kira tidak terjadi penurunan terhadap intervensi kebijakan dalam konteks memperkuat KPK. Termasuk juga bagaimana intervensi pemerintah dalam hal kekuasaan legislasi ingin melakukan pelemahan KPK dengan merevisi undang-undang KPK untuk mengambil beberapa kewenangan KPK seperti kewenangan-kewenangan dalam penyadapan dan seterusnya. Tapi kita tetap mempertahankan. 2 detik saja di zaman Pak Jokowi pimpinan KPK ditangkap. Di zaman Pak Jokowi, ketua KPK jadi tersangka, wakil ketua KPK ditahan. Zaman Pak Jokowi itu. Terakhir mungkin siapa yang ditahan? Zaman Pak Jokowi, Bambang Wijoyanto ditahan. Karena keterbatasan waktu. Bambang Wijoyanto ditahan. Inilah makanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap
dua pasangan calon presiden ini bisa menegakkan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencegah cara-cara rakyat mencari ketidakadilan tersendiri, karena itu akan membahayakan keutuhan NKRI kita ini. Iya, baik, terima kasih Pak Suparji, terima kasih Bung Andre, Pak Ifdal, terima kasih Bung Rasman yang ada di Medan, terima kasih untuk hari ini, dan pemirsa, demikian dialog hari ini. Atas keterbatasan waktunya kami mohon maaf, dan kami di studio mengucapkan terima kasih. Semoga besok akan berjalan sebuah debat yang bisa dapat memberikan inspirasi begitu ya. Benar, kita sebagai masyarakat sangat menanti momen ini. Kita semuanya berdoa besok semuanya berjalan dengan lancar. Baik, Kami masih akan hadir kembali usai jeda. Iya. Terima kasih.